Selamat datang di tutorial programmer. Di tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan koefisien reliabilitas pada teori tes klasik. Nah, kali ini kita akan menggunakan program RStudio. Ada beberapa langkah untuk menentukan koefisien reliabilitas. Yang pertama, kita install packages. Packages yang digunakan adalah packages CTT atau Classical Test Theory dan packages Psychometric. Setelah kita menginstal packages, kedua packages tersebut kita aktifkan dengan menuliskan kata library CTT dan library Psychometric. Jadi beberapa langkah saya telah menuliskan sintaks atau langkah-langkah dalam menentukan koefisien reliabilitas. Untuk mengetahui bagaimana cara menuliskan beberapa langkah atau sintaks untuk teori tes klasik, dapat mengecek video sebelumnya tentang analisis untuk teori tes klasik. Setelah kita menuliskan library CTT dan library Psychometric, kita run untuk aktifkan. Jadi kita arahkan kursor ke library CTT, kemudian kita klik run. Kemudian langkah kedua, library Psychometric, kemudian kita run. Nah, setelah kita run, kita impor datanya. Kita impor datanya melalui import dataset, kemudian from CSV. Jadi saya sudah impor datanya dengan nama data contoh data. Jadi saya coba klik. Nah, ini dia nama contoh data. Ada item 1, item 2 sampai dengan item 30. Jadi terdapat 30 butir. Setelah kita impor datanya, selanjutnya kita impor data key atau data untuk kunci jawaban. Jadi data kuncinya juga sebanyak 30 butir. Jadi penulisannya data key, kemudian sama dengan, kemudian C untuk menuliskan data kunci. Dimulai dari D, C. Jadi item pertama kuncinya adalah D, item kedua C, dan seterusnya. Kemudian kita run. Kemudian kita run untuk data key untuk memunculkan data kunci. Selanjutnya kita ubah untuk data contoh data ini. Yang opsi A, B, C, D, E kita akan ubah dengan score. Jadi penulisannya score, kemudian score, kemudian nama datanya adalah contoh data, kemudian data key, kemudian kita run. Kemudian score kita run. Nah, selanjutnya kita buatkan dataset atau data frame untuk data score. Jadi mengubah data ke 1 dan 0 atau mengubah data menjadi data dikotomi. Jadi penulisannya dataset, kemudian data frame, kemudian score. Kemudian kita run dataset. Jadi outputnya menghasilkan data dikotomi 0 dan 1. Kemudian item exam untuk menentukan tingkat kesulitan dan daya beda untuk teori tes klasik. Jadi dapat mengecek video sebelumnya untuk analisis teori tes klasik. Jadi kita coba run. Nah, ini adalah output dari
tingkat kesulitan dan daya beda untuk teori tes klasik. Jadi ada diskriminan atau daya beda, kemudian difficulty atau teori atau tingkat kesukaran. Untuk lebih jelasnya dapat mengecek video sebelumnya tentang analisis teori tes klasik. Kemudian langkah terakhir, menentukan koefisien relativitas dengan menuliskan kata alfa, kemudian dataset. Kita coba run. Nah, ini adalah output atau hasil koefisien relativitas untuk teori tes klasik. Jadi koefisiennya sebesar 0,67 sekian dan seterusnya. Jadi ini adalah cara untuk menentukan koefisien relativitas pada teori tes klasik. Cukup sekian untuk tutorial kali ini. Nantikan tutorial selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih.